Ya kalau ya selama kita lomba di mana-mana semua itu kan udah kita pernah main lah, kita coba gitu. Ya mungkin ada yang ya kita tahu lah, dunia lomba udah kita tahu lah. 50-50 itu masih 50-50 fair play itu masih agak susah gitu kan. Jujur kalau saya. Gitu. Makanya ketika kadang-kadang kita sakit gitu kan. Gitu. Ketika burungnya Sakit ya. burung gina gitu. Sakit tidak berdarah, nggak enak ya. Iya, itu dia makanya. Pas ketika ngeliat burung kita seperti ini, lo nggak tahu nyetingnya gimana sih, lo cari kondisinya gimana sih. Culik ASBR terus berkicau. Kicau. Jangan lupa, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Is, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini luar biasa malam ini, sorry banget tapi bro kalau misalkan suaranya berisik, mudah-mudahan masih bisa kedengeran. Karena apa? Karena di sebelah kita ternyata ada orang penting bro. Guys. Jadi kebetulan malam ini di belakang kita, di depan sih ya. Ya. Ada Bang Iwan, ada Bang Pipi. Siapa lagi? Bang siapa? Firman. Bang Firman ya. Dan kita ini habis makan durian bro. Jadi mungkin Bro Ensis yang tahu asrama haji di depannya itu ada durian 24 jam. Tapi bukannya durian yang kita mau omongin nih. Kebetulan kita lagi makan durian. Kebetulan kita lagi makan durian. Mau ngapain? Awalnya kita habis lihat gantangan. Mungkin gantangan di sini Pak Is itu 3-4 tahun lalu cukup lumayan lah. Dan siapa Pak Is? Pak Iskandar. Jadi ternyata punya cerita. Kita bersilaturahmi. Pak Is ini hobi murai batu. Hobi murai batu, ikut lomba. Dan lomba murai batu juga sangat-sangat semarak sekarang Pak Is ya. Ya, sangat-sangat marak. Dan yang luar biasanya nih bro, Pak Is ini founder, ketua PMM. Bukan begitu Pak Is? Iya. Ya, jadi sekarang nih euforia murai batu memang sungguh-sungguh luar biasa kan. Ada SMM, seduluran murai batu, murai mania. Murai mania. Terus ada besutan dari KMM, PRIP, KMM, dan ini ada PMM. Apa sih PMM? PMM itu kayak kalau di kepanjangan ya paguyuban. Paguyuban Murai Mania. Jadi sebenarnya ya banyak juga sebenarnya kalau kita perhatikan sekarang makin banyak komunitas burung khususnya murai yang bikin komunitas yang dikhususkan untuk lomba-lomba komunitas. Untuk khusus murai ada nanti kalau kemarin mungkin ada kacer ada gitu. Nah, kita sekarang ini fokus karena kita ya khusus saya pecinta murai gitu. Ini saya bikin paguyubannya. Jadi kita bikin event suatu lomba yang kita khususkan untuk murai mania. Ya seluruh Nusantara lah, seluruh Indonesia lah kita coba ngerangkul itu yang kita mengusung nilai lomba yang kita ya insya Allah kita mencoba untuk fair play. Kita coba fair play yang sistemnya pun kita bapak kita sebenarnya SMM. Oh, menginduk lah katakanlah. Kita menginduk dari SMM yang dari Jawa Timur yang kalau menurut saya dia adalah foundernya dari komunitas murai mungkin. Komunitas murai dan sistem perlombaan. Sistem perlombaan yang saya lihat ya kalau bilang 100% kita juga nggak berani bilang 100% fair play ya Pak. Cuman itu yang selalu saya ikutin itu ya SMM itu fair play-nya ya kalau saya udah hampir 80-90%. Dan di situ pun pemainnya sangat tidak ada yang protes. Dan berarti gini, ketika tidak ada yang protes berarti menerima bahwa sesuatu penjurian, suatu penilaian diterima. Jadi ketika ada
ketika ada burung yang juara, yang lain menerima. Berarti di situ berarti menerima, mengakui bahwa itu yang layak untuk menjadi juara. Walaupun mungkin ada segelintir yang kurang puas, itu biasa ya, iya. Pak Is. Tapi kan secara umumnya, globalnya berarti bagus. Bagus. 80 sampai 90% bagus. Di situ saya sampai bisa menilai seperti itu. Makanya sekarang saya jujur, saya kemarin studi banding ke sana itu dari udah hampir setahun. Saya main ke sana walaupun juara ya mungkin enggak gitu ya. Cuman ketika main di sana pun saya merasa puas. Walaupun burung gila, burung kita kerja seperti ini, tapi ketika nggak juara, oh iya, pas kita lihat memang itu ya seperti itu. Iya sih. Kita puas gitu. Jadi kayaknya ya intinya gini, memuaskan yang kalah. Walaupun kalah puas. Maksudnya menerima lah gitu. Jadi tidak bikin berontak. Iya. Tidak membuat yang arogan. Tidak menimbulkan kegaduhan juga. Sehingga ya itu makanya bilang kita bikin guyup. Iya. Itu sih yang sebenarnya. Cuma yang baru disampaikan Pak Is itu tentang dunia lomba, tentang fair play, yang Pak Is juga yakin nggak 100% banget fair play, Iya. tetapi bisa diterima oleh komunitas peserta katakanlah. Iya, peserta itu lomba. memang menurut saya tingkat kematangan IO juga kan perlu kematangan juga berarti. Betul. Tokohnya diakui. Cuma begini bro, mungkin nanti kita karena akan banyak informasi yang kita gali. Karena sekilas saya menangkap bahwa PMM ini, Paguyuban Murai Mania ini akan dibuat besar lah. Karena tadi disampaikan oleh Pak Is bahwa ini terbuka secara nasional. Siapapun boleh tergabung di dalamnya, kan seperti itu. Dan kebetulan memang Pak Iskandar ini sebagai founder, pendiri lah katakanlah. Cuma mungkin nanti kita minta luangin waktu sama Pak Is, akan kita lebih spesifik lagi kita bahas Pak Is. Cuma begini, mungkin dalam kesempatan ini sedikit kita korek nih, Pak Is ini siapa sih? Kok mau membuat paguyuban yang sifatnya nasional? Ini kan nggak mudah, brother. Kalau minimal begini, mentalnya harus cukup dulu. Kalau mentalnya nggak cukup untuk mengutarakan hal yang besar, itu akan sangat sulit. Dan hal-hal besar harus dimulai dari orang yang punya mental besar dulu. Di luar materi yang berapa bla 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 bla, itu sebetulnya kita lihat faktor X yang di belakang lah. Tapi mempunyai mental ini terucap nggak gampang loh Pak Is. Sebetulnya main burung sejak kapan sih? Kalau saya burung sih udah lama, udah mungkin 10 tahunan lebih lah. Itu dari itu semua burung lah. Teman akhirnya ujung-ujungnya jatuh cinta kembali ke murai. Eksotik menurut saya. Eksotik dari semua. Secara anatomi aja udah bagus ya. Dari fisik, dari bentuk, dari lainnya udah bunyi udah eksotik lah saya lihat menurut saya. Mempunyai kenikmatan tersendiri. Iya, betul. Punya jagoan? Ya mungkin jagoan enggak lah, tapi punya pemainan lah. Punya burung mainan. Ya harus bro. Lu jangan ngomong-ngomong sosok cinta murai batu membuat paguyuban kalau lu nggak punya. Tapi begini, karena walaupun bagaimanapun niat cita-cita membuat PMM ini kan ada latar belakang alasan kenapa itu akhirnya tercipta dan akan kita laksanakan Bang, begitu ya kan Pak ya. Berarti range 10 tahun ini apa sih pengalaman yang paling ini kayak gue harus bikin paguyuban nih. Kan pasti ada satu momen. Di mananya ini? Apakah selama ini lomba Pak Is, mohon maaf ya, lomba menurut Pak Is ini yang lain ini ya tingkat fair play-nya masih kurang atau bagaimana, kan ada tujuannya. Sedikit aja. Apa sih momen apa yang membuat Pak Is ini gue harus bikin nih? Ya kalau ya selama kita lomba di mana-mana semua itu kan udah kita pernah main lah, kita coba gitu. Ya mungkin ada yang ya kita tahu lah, dunia lomba udah kita tahu lah, 50-50 itu masih 50-50 fair play itu masih agak susah gitu kan. Jujur kalau saya gitu, makanya ketika kadang-kadang kita sakit gitu kan, gitu ketika burungnya sakit ya, burung gina gitu, sakit tidak berdarah, nggak enak ya. Iya itu dia, makanya pas ketika ngeliat burung kita seperti ini, lo nggak tahu nyetingnya gimana sih, lo cari kondisinya gimana sih. Gue bangun pagi-pagi gitu kan, nunggu burung, terus burung tahu-tahu di sana, aduh gitu, kadang-kadang suka begitu gitu. Nah momennya bring titik itu ketika saya main di SMM.
Oh. Saya main di SMM, burung saya kerja menabung terus sampai kalau SMM kan sistemnya rekomendasi dari siapa baru bisa masuk di sana. Oh. Jadi nggak semena-mena orang bisa mendaftar nggak? Karena dia menjaga biar seduluran ini tidak dikotori sama orang-orang yang nakal, yang dikit-dikit protes, burungnya nggak layak gitu kan. Kalau layak mungkin masih gitu kan. Iya. Itu mereka sangat selektif. Ketika masuk di rekomendasi masuk ke anggotaan baru bikin lomba. Baru boleh mengikuti lomba itu. Boleh, baru boleh. Dan ketika merasa main di situ nggak puas, keluar aja ya. Keluar aja. Wih, keren ya. Iya, keluar aja. Yang penting tidak membuat gaduh merusak di SMM itu. Oh. Itu yang saya ambil momennya itu. Oh, mereka bisa sekompak itu. Iya. Semenerima itu kekalahan mereka gitu kan. Karena mereka melihat ada yang lain yang lebih dari misalkan ya burungnya dia. Itu titik jadi itu yang saya sifatnya kayak keanggotaan ya. Iya. Nah, di sana itu sebenarnya sistemnya ada yang member. Iya, member. Ada yang rekom. Jadi untuk menjadi member itu harus ada rekomendasi berapa kali main, dilihat dulu tesnya, attitude-nya bagus enggak, itunya bagus enggak, baru bisa keren. Jadi bukan semena-mena punya duit langsung jadi member enggak. Bisa main di sana punya duit pun enggak. Jadi enak tak ada dosa di antara kita ya. Iya. Yang di depan ngomongnya bagus, di belakang ngejelekinnya udah kayak apa tahu. Betul. Keren sih. Iya, dan mereka member pun kalau misalkan masih ada yang attitude-nya nggak bagus, dikeluarin. Akhirnya yang rekom sebenarnya nunggu untuk jadi member. Karena di sana itu ya di sana itu komunitas ya, sebenarnya komunitas saya bilangnya gitu kan. Ya kembali kalau itu jadi ke komunitas. Di sana itu mereka menghidupi membernya itu, mengayominya sangat bagus. Jadi mereka banyak yang merekom itu kalau bisa, saya jadi member dong. Tapi untuk jadi membernya ini susah. Dia harus diselektif dulu berapa kali main dengan kekalahan gini. Masih loyal nggak? Attitude-nya masih bagus nggak? Baru mereka direferensi. Itu pun nunggu kalau kan dibatasin. Member itu dibatasin. Keren. Dibatasin, kemudian ya itu nanti nunggu yang ada yang kebuang dulu baru bisa nih referensi, nunggu rekomnya. Member. Makanya SMM itu terlihat eksklusif karena memang seperti itu ya. Iya, mainnya juga cuma 24 gantangan 24 ya. gantangan. Itu. Iya. Nah terus gini, rasa bangganya sebagai juara katakanlah Pak Is ya. Ketika musuhnya cuma 24 dengan musuhnya yang ada 60, ada yang 48, enggak yang 60 lah, katakanlah ini lomba burung konvensional yang dulu lah. Itu tingkat puasnya kan menurut saya lebih asik yang dulu sih. 60 gantangan kita jadi juara 1. Karena eranya ternyata berbeda, ini eranya beda ternyata. Betul. Kalau saya lihat sekarang gini, saya lihat ini arahnya modern. Lomba modern menurut saya. Setuju. Kenapa? Karena banyak sekarang. Kayak misalkan ya, contoh saya sebut salah satu itu dari salah satu EU. Itu ada yang mereka dari 16G. Oh iya. Mungkin iya. tahu lah gitu. Tahu. Ya kan. Kemudian ikut juga ada yang dulu mungkin gencar-gencar 36. Iya. Kan dulu kan terkenal dengan 36. Awal-awal 36 35 Iya, itu awal. Itu kan dengan yang sistem G-nya 36. Iya. Akhirnya kan di SMM ini kemarin itu saya lihat kenapa dia jadi 24. Dengan sistemnya 4 juri, tanpa ada korlap, tanpa ada koordinasi satupun. Pure ya. Pure juri. Jadi yang dipertaruhkan jurinya. Tolnya juri, curangnya juri akan Iya, dipertaruhkan kelihatan ini. di situ. Kelihatan ini. Makanya Juri sebetulnya pinter-pinter. Cuma kadang-kadang kita melihatnya jadi tolol. iya. Juri jujur-jujur. Tapi setelah lomba terlihat nggak jujurnya. Iya. Tapi ini akan sangat menarik sebetulnya Pak Is, akan kita bahas karena ini akan nggak mudah dalam arti kata, oke lah barometernya kita ke SMM. Ya. Cuma
perhitungannya bagaimana nanti akan kita bahas lebih spesifik lagi karena Iya, main 24 gantaan nggak mudah dalam arti Nggak kata mudah. gini bro. Selain kita menyiapkan sarana prasarana, belum kita bicara ke sistem penjurian. Itu juga kan harus kita sampaikan ke publik. Belum lagi sistem keanggotaannya seperti apa. Terus sebagai panitia juga katakanlah menjadi IO ya. Iya. Ini kan perhitungannya beda-beda lagi. Walaupun bagaimana yang namanya IO itu kan mengharapkan sisa uang tiket ini bisa dimanfaatkan untuk biaya produksi. Sebetulnya si pemain nggak masalah, itu udah normal. IO dimanapun Iya. seperti itu. Yang bikin kurang ajar kadang-kadang kita bikin tiket mahal, kita udah ikut, lombanya full, nggak beres juga hasilnya. Kadang-kadang peserta kecewa. Iya. Karena untuk main murai batu udah nggak asing lah. Pak Boy aja berani bikin tiket 50 juta. Iya, betul. Kan Benar. begitu. Ya akan banyak nanti akan kita bahas sama Siap. Pak Is dan akan kita ya coba perkenalkan lah PMM ini mau seperti apa. Siap. Tujuannya tapi luar biasa bro, fair play. Iya. Gue mau tahu bro, ya mungkin Bro Ensi tahu lah saya Iya. seperti apa akan di ini pertaruhannya fair play nanti gimana nih, Iya. ya kan? Karena ini video pertama kita bersama Pak Is. Ini PMM harus bagus dan sama-sama kita doakan apa yang dijalankan oleh Pak Is bersama PMM ini menjadi suatu hal yang berbeda dan fair play. Kalau bikin berbedanya aja sih gampang. Kalau bikin Iya. fair play ini Iya. butuh pengorbanan. Betul. Betul ya Pak Is ya. Dan gak enak juga ketika Pak Is ini sebagai peserta juga pernah mengalami yang namanya sakit hati. Sakit nggak berdarah. Sakit tidak berdarah itu bahaya. Jadi mohon dukungannya aja. Nanti mungkin di tempat yang lebih nyaman, biar lebih luas lah apa yang kita bicarakan, biar lebih jelas juga. Karena ini apa ya? Kalau ini dadakan tuh. Iya. Lihat Spontan ya? Spontan. Dan tunggu aja nanti ada yang dimulai mungkin dari lapangan asrama haji mungkin ya. Ya. Guys ya. Sekalian saya pesan nanti gelaran kita di Grand Launching tanggal 7 Agustus harus ikut. Grand launching Grand Launching. Di- Tiket 11 juta di Masterpiece. menggunakan 7 Agustus. lapangan Masterpiece. Nanti juga akan kita bahas lagi, kita lihat lagi nanti brosurnya. Insya Allah Culik ASBR siaplah membantu dalam dokumentasi. Dibantu ya bro ya. Dan kebetulan yang sudah nonton video ini, yang sudah subscribe terima kasih banyak. Yang belum like, belum subscribe, yang baru mampir ke channel ini, jangan sayang bro. Karena like, subscribe Anda membuat kami ini bahagia. Tuh. Siap. Culik ASBR Tetap berkicau. terus berkicau dong. Oh, terus ya, bukan tetap. Iya. Kalau tetap diam aja kita. Iya. Culik ASBR Oke, siap. terus Berkicau. berkicau.